Bismillah. Tes suara ya ikhwan. Ikhwan atau akhwatnya. Mohon informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Fa bi sanadil muttasil al-musannif rahimahullah qala wa fi'lu amrin wa mudhi'in muniya wa arab mudhari'an in 'aliya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin ka yaru'na manfutin. Bait ini sebagian besar sudah kita bahas, tinggal dua paragraf yang terakhir sampai perkataan syarih. Perkataan Imam Ibnu Aqil rahimahullah, beliau mengatakan fasyurita fi i'rabi ay ya'ra min dzalika. Ini penjelasan bait wa a'rabu mudhari'an in 'aliya min nuni taukidin mubashirin wa min. Fasyurita, kata beliau, fi i'rabi, jadi disyaratkan dalam peng'irabannya fi'il mudhari' ay ya'ra min dzalika. Syaratnya apa? Terhindar ataupun fi'il mudhari' tersebut itu terhindar dari bertemu dengan nun taukid secara langsung. Sudah kita bahas di sini. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa fi'il mudhari' asli hukumnya dia adalah mu'rab, kecuali saat fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah ataupun nunul inath ataupun nun jamak niswah, nunul inath ataupun nun jamak niswah. Saat fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah dan pertemuannya ini adalah pertemuan yang secara langsung nempel, maka fi'il mudhari' dimabnikan fathah. Yadribanna contohnya, yaktubanna contohnya, ataupun yaktuban. Jadi fi'il mudhari' huruf terakhirnya dimabnikan fathah saat bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah secara langsung. Saat syarat ini tidak terpenuhi, kata beliau, ay'a'ram dzalika. Kalau seandainya tidak bertemu, bagaimana? Tidak bertemu secara langsung, maka syaratnya tidak terpenuhi. Syarat tidak terpenuhi dalam artian bagaimana? Saat fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah, tapi dia memang bertemu cuma tidak secara langsung karena dipisah oleh suatu huruf, misalnya oleh alif tathniyah ataupun wawu jamaah ataupun ya muannats mukhatabah, maka fi'il mudhari' tidak dimabnikan fathah. Tapi fi'il mudhari' itu di'rabkan. Artinya fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Karena kenapa? Walaupun dia bertemu dengan taukid khafifah ataupun tsaqilah, cuma tidak secara langsung. Cuma
tidak secara langsung sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Jadi kita bacakan fasyurita fi i'rabiha ya'ra min dzalika. Jadi disyaratkan dalam pengi'raban ataupun dalam membuat fi'il mudhari' dibuat secara mu'rab ataupun dihukumi mu'rab walaupun bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Syaratnya apa? Adalah pertemuannya tidak secara langsung. Kalau secara langsung mabni, tetapi kalau tidak secara langsung, maka hukumnya dia adalah mu'rab. Wa mafhumuhu annahu idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan. Artinya, kalau fi'il mudhari terjadi suatu pertemuan secara langsung, nempel secara langsung, maka nanti fi'il mudhari hukumnya adalah mabni. Jadi bisa disimpulkan ya ikhwas sekalian dalam poin masalah fi'il mudhari saat bertemu dengan nunut khafifah ataupun tsaqilah dalam pertemuan sebelumnya dan juga dalam pertemuan tadi yang kita sampaikan ada saat fi'il mudhari itu nanti mempunyai sebuah fa'il satu ataupun mufrad. Saat dia ditaukidi dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah, maka hukum fi'il mudhari tersebut adalah mabni fathah. Tetapi saat nanti pelakunya itu berupa dua orang ataupun 3 orang yang untuk laki-laki ataupun untuk 1 orang perempuan, maka fi'il mudhari saat bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah dia hukumnya adalah mu'rab. Adalah mu'rab. Fa'ulima anna madhhabahu, maka di sini diketahui bahwa madhabnya Imam Ibnu Malik rahimahullah anna al-fi'l al-mudhari' la yubna illa idza basharathu nunut taukid. Jadi fi'il mudhari' itu dia tidak dimabnikan kecuali saat fi'il mudhari' bertemu secara langsung dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah. Ini madhabnya Imam Muhammad bin Abdullah ataupun Ibnu Malik rahimahullah dalam masalah nahwu ini. Nahwu contohnya ini untuk contoh yang contoh untuk fi'il mudhari yang dimabnikan fathah. Perhatikan, hal tadribanna ya Zaidu, apakah engkau benar-benar mukul wahai si Zaid? Hal tadribanna ya Zaidu, apakah engkau benar-benar mukul wahai si Zaid? Kalau antum perhatikan bahwa huruf yang ditempeli oleh nun taukid yang di situ itu adalah huruf ba. Dia dimabnikan fathah. Dia mabni fathah. Kalau kita perhatikan di sini bahwa fa'ilnya itu adalah mukhatab, 1 orang laki-laki. Kalau fa'ilnya adalah mukhatab ataupun 1 orang laki-laki, baik yang ghaib nanti ada ataupun di sini ada mukhatab lawan bicara kita, maka nanti fi'il mudhari dia mabninya mabni fathah. Jadi contoh di sini hal tadribanna ya Zaidu ini untuk contoh dari fi'il mudhari yang dimabnikan fathah. Karena kenapa? Karena fi'il mudhari di sini bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah. Hal tadriban ya Zaid ataupun hal tadribanna ya Zaidu. Fa in lam tubashirhu riba. Saat nun taukid ini lam tubashirhu tidak nempel secara langsung ke fi'il mudhari'nya. Seperti kemarin yang lafaz yadribunanna, nanna. Ini nun taukid di sini. Huruf terakhir fi'il mudhari' adalah huruf ba. Dipisah ada huruf wawu, ada nun i'rab. Ada pemisah di sini, maka fi'il mudhari' adalah u'riba. Di i'rab, hukumnya dia adalah mu'rab, tidak dimabnikan fathah. Tidak dimabnikan fathah. Mana tadi? Wa hadza huwa madhhabul jumhur. Ini adalah madhab jumhurun nuhah ataupun jumhurun nahwiyin dalam masalah hal ini. Wa dzhabal akhfash, Imam al-Akhfash rahimahullah, Ali bin Mu'min di sini nama beliau Al-Basri.
Sebentar. Bukan. Ini Imam Al-Akhfash rahimahullah. Ini namanya adalah Abul Hasan Sa'id Al-Balkhi Al-Basri. Abul Hasan Sa'id Al-Balkhi Al-Basri. Beliau adalah murid dari Imam Khalid bin Ahmad dan juga muridnya Imam Sibawai rahimahullah. Saat disebutkan biasanya dalam ilmu nahwu ini ada 12 aslinya. 12 disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah bahwa nama Al-Akhfash itu ada 12 nama ulama yang disebut dalam sebutan Al-Akhfash. Tapi yang paling masyhur kalau diserentetkan ataupun disandingkan dengan Imam Sibawai, disandingkan dengan Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, maka yang dimaksud di situ itu adalah Imam Akhfash Al-Awsat. Jadi yang pertengahan. Yang pertengahan. Ini beliau lahir tahun 221 Hijriah. Itu lahir beliau atau meninggalnya beliau lahir 221 Hijriah. Ini nanti bisa dilihat di kitabnya Imam Suyuti rahimahullah yang disebut Al-Mazhar. Ini ada keterangan tentang Al-Akhfash, itu ada 12 nama dari ulama. Yang dimaksud di sini ini adalah Al-Akhfash Al-Awsat. Jadi pertengahan, ada Al-Asghar, ada Al-Akbar. Kita lihat insyaallah. Ila annahu mabniyun ma'an nun taukid. Perhatikan, wa dhahaba Al-Akhfash ila annahu mabniyun ma'an nun taukid. Nanti dia kuas sekalian, ini ada 3 mazhab dalam masalah hal ini. Ada tiga mazhab. Mazhab pertama tadi itu adalah mazhabnya jumhur ulama nuhah ataupun ulama jumhurun nahwiyin yang mengatakan bahwa fi'il mudhari' saat bertemu dengan nun taukid khafifah ataupun tsaqilah secara langsung maka hukumnya adalah mabni. Saat dia bertemu tidak secara langsung maka hukumnya dia adalah mu'rab. Ini pendapat yang pertama jumhur ulama. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah hal ini. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya Imam Akhfash rahimahullah. Beliau mengatakan illa annahu mabniyun ma'an nun taukid sawa ittasal bi nun taukid aw lam tattasil. Perhatikan, jadi hukum dari fi'il mudhari sini saat bertemu dengan taukid di sini baik dia mubasyarah ataupun enggak mubasyarah hukumnya dia adalah mabni. Wa naqala an ba'dim annahu mu'rabun wa nuqila an ba'dim. Ini pendapat yang ketiga. Ini pendapat yang ketiga mengatakan bahwa annahu mu'rab wa ittasal bihi nun taukid. Ya, pendapat yang ketiga di sini adalah fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab walaupun bertemu dengan nun taukid. Kita ulang lagi yang pendapat Imam Akhfash rahimahullah. Jadi beliau mengatakan bahwa fi'il mudhari' itu hukumnya mabni baik bertemu dengan nun taukid ataupun tidak bertemu dengan nun taukid. Yang ketiga, menurut sebagian ulama mengatakan bahwa fi'il mudhari' itu hukumnya mu'rab walaupun dia bertemu dengan nun taukid. Bertemu dengan nun taukid. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah saat bertemu dengan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' hukumnya mabni. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mabni. Mabni bi fathah kemarin. Mabni fathah. Kemudian yang ini yang pembahasan setelahnya ini paragraf yang terakhir dari bait min nuni taukidin mubasyin wa min nuni inasin kayara'na manfutin. Dari bait tersebut ini bait yang ke-20. Ini pembahasan yang terakhir. Jadi fi'il mudhari' dia itu dimabnikan sukun saat bertemu dengan nunul inath. Saat bertemu dengan nun inath. Perhatikan, min nuni inathin kayara'na manfutin. Al-Musannif rahimahullah dalam pembahasan ini beliau mengatakan min nuni inathin kayara'na manfutin. Beliau menggunakan ungkapan nunu inath, tidak menggunakan ungkapan nunun niswah. Lebih utama kata para surahul alfiyah lebih utama menggunakan istilah nunun inath daripada menggunakan istilah nunun niswah. Alasannya kenapa? Alasannya adalah kalau nunun niswah itu hanya diperuntukkan untuk yang lil uqala ataupun aqilat saja. Untuk sesuatu yang berakal, untuk manusia diperuntukkan nunun niswah. Kalau misalnya begini, at-talibatu yadrusna an-nahwa, misalnya aja nih. At-talibatu yadrusna an-nahwa. Para
para pelajar putri, para santriwati, mereka mempelajari nahwu, yadrusnan nahwa. Mempelajari nahwu. Al-talibat, ini al-aqilat, mereka adalah orang-orang yang berakal. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Pas kalau di sana menggunakan nunun niswah. Niswah. Karena kenapa? Karena digunakan untuk yang berakal. Tetapi untuk yang nunun inas, kenapa beliau kok menggunakan istilah nunun inas saja? Kok tidak menggunakan istilah nunun niswah? Karena kalau nunun inas ini mencakup sesuatu yang tidak berakal dan mencakup hal yang berakal atau manusia. Sehingga di sini akhwat sekalian, penggunaan yang pas menurut para ulama itu adalah nunun inas daripada nunun niswah. Karena kalau kita misalkan kita menggunakan istilah dalam contoh misalkan an-nuqu yasrahna. Jadi banyak ataupun banyak unta-unta yang lepas. Yasrahna. Banyak unta-unta yang lepas. Unta bukanlah sesuatu yang berakal. Sehingga tidak pas kalau seandainya menggunakan istilah nunun niswah. Tidak pas. Karena kenapa? Istilah niswah hanya diperuntukkan untuk sesuatu yang berakal. Sedangkan unta ini bukan sesuatu yang berakal. Sehingga untuk biar mencakup sesuatu yang berakal ataupun tidak yang berakal, al-musannif rahimahullah beliau menggunakan istilah nunu inatin kayaru'na manfutin. Jadi insyaallah kita mulai membiasakan insyaallah menggunakan istilah nunu inas. Ini menurut sebagian ulama. Wa misalu ma tasalat bihi nunul inas. Ini contoh dari fi'il mudhari' yang bertemu dengan nunu inas adalah al-hindatu yadribna. Al-hindatu yadribna al-kilab misalnya, ataupun yadribna auladahunna tarbiyatan lahum. Sekedar misal contoh saja ini. Al-hindab yadribna. Para Hindun mereka pada mukul. Lafaz yadribna di sini itu dia adalah fi'il mudhari' dari fi'il madhi daraba. Yadribu fi'il mudhari'nya. Huruf terakhir berupa ba. Saat huruf terakhir berupa ba dan bertemu dengan nunu inas, maka fi'il mudhari' dimabnikan sukun. Sehingga tadi itu kita baca yadribna. Yadribna. Huruf ba-nya disukunkan. Kalau ditanya kenapa itu huruf ba-nya antum sukunkan? Karena huruf ba ini bertemu dengan nunu inas ataupun nun jamak niswah. Tadi itu yang kita sampaikan, penggunaan istilahnya. Saat fi'il mudhari' bertemu dengan nunu inas, maka fi'il mudhari' dimabnikan sukun, mabniyun ala sukun. Wal fi'lu maha mabniyun ala sukun. Jadi fi'il mudhari' yang bersamaan dengan nunu inas di sini dimabnikan sukun, enggak boleh yadribunna. Misalkan al-walidatu yadribunna, enggak boleh. Tapi yadribna, huruf ba-nya disukunkan karena dia itu bertemu dengan nunu inas. Nun yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah perempuan banyak. Jadi nunu inas itu terjemahannya adalah fa'il. Ya, fi'il mudhari' yang bertemu dengan nunu inas di sini menandakan bahwa fi'il mudhari' di situ itu mempunyai suatu fa'il ataupun pelaku perempuan banyak. Banyak. Yadribna. Kalau ditanya pelakunya siapa? Yang pelakunya itu perempuan banyak banget tuh di situ itu. Perempuan banyak banget. Misalkan al-thaibat yadrusna fil fasli. Para mahasiswi belajar di kelas. Kalau ditanya yang belajar di kelas siapa? Siapa pelakunya? Siapa yang belajar di kelas? Yang belajar di kelas adalah para mahasiswi. Artinya fi'il mudhari' saat bertemu dengan nunu inas, maka fi'il mudhari' di situ itu ataupun kata kerja mudhari' di situ itu menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah perempuan banyak. Wa naqala musannif rahimahullah fi ba'di kutubihi. Al-musannif rahimahullah beliau menukilkan dari dalam sebagian kitab beliau annahu la khilafa fi bina'il fi'il mudhari' ma'a nunil inath. Beliau menyebutkan bahwa tidak ada khilaf
dalam masalah mabninya fi'il mudhari' saat bertemu dengan nunu inas. Tidak ada khilaf, kata beliau. Walaysa kadzalik. Walaysa kadzalik. Ini komentarnya Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Beliau mengatakan di sini bahwa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam sebagian kitab-kitab beliau, bahwa dalam masalah mabninya fi'il mudhari' saat bertemu dengan nunu inas, inilah khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Artinya semua ulama sepakat dalam masalah hal ini. Kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah, walaysa kadzalik. Bukan begitu. Bukan begitu. Artinya kalau bukan begitu berarti ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan Imam Ibnu Malik. Artinya saat fi'il mudhari' bertemu dengan nunu inas tidak dimabnikan sukun, tidak mabni sukun. Berarti tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah hal ini. Balik khilaf mawjud, khilaf itu ada, perbedaan pendapat dalam masalah hal ini itu ada. Wa mimman naqalahu al-Ustaz Abul Hasan Ibn Usfur fi Syarh al-Idah, di antara ulama yang menukilkan tentang perbedaan pendapat dalam masalah mabninya fi'il mudhari' saat bertemu dengan nunu inas, itu adalah Ustaz Abul Hasan Ibn Usfur, nama beliau Ali bin Mu'min Al-Hadrami Al-Ashbili Al-Andalusi. Berarti kalau disebut Al-Ashbili ini Ibn Usfur ini, berarti beliau adalah, kalau di nama saat ini Sevilla yang berada di Spanyol. Spanyol. Berarti beliau termasuk ulama Spanyol, asalnya dari Hadramaut. Berarti kalau nanti antum mendapatkan dalam ulama fikih, dalam Syafi'i ataupun yang lainnya, atau ulama-ulama yang lainnya, di nama terakhirnya adalah Al-Ashbili, berarti itu adalah ulama-ulama Andalusia, ulama-ulama jebolan Andalus, ataupun mungkin lahir di Andalus, ataupun mereka dakwah di Andalusia pada zaman beliau. Ini Ustaz Abul Hasan Ibn Usfur rahimahullah fi Syarh al-Idah. Maksudnya di sini ada Idahul Mushkil. Kitab beliau di sini Idahul Mushkil. Yang dimaksud dengan fi Syarh al-Idah di sini adalah Idahul Mushkil. Masya Allah, kitab-kitab beliau yang berkenaan tentang nahwu, masya Allah, banyak, masya Allah. Termasuk kitab Al-Azhar, kitab Al-Miftah, kitab Al-Mumti' fi Tasrif. Semuanya adalah kitab-kitab ataupun Al-Badi'. Beliau adalah penulis, termasuk penulis dalam hal nahwu yang sangat banyak. Ini yang bernama Ustaz Abul Hasan bin Usfur dalam masalah ini. Jadi kalau disebutkan oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah bahwa la khilafa, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah mabninya fi'il mudhari' saat bertemu dengan nun inas, itu tidak benar. Ini komentar dari Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan di antara khilaf yang disebut oleh para ulama adalah yang dinukilkan oleh Al-Ustaz Abul Hasan Ibn Usfur rahimahullah. Kemudian alhamdulillah selesai untuk bait yang ke-21. Kita tambah insyaallah sebagai pendahuluan untuk bait yang tadi 20. Sekarang bait yang ke-21. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Wa kullu harfin, semua huruf mabni mustahiqqun lil bina. Mustahik di sini adalah mustaujib. Artinya wajib di situ. Jadi wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Jadi semua huruf itu wajib mabni. Wajib mabni. Di sini ulama, di sini Imam Ibnu Malik rahimahullah, beliau menyebutkan kaidah yang bersifat umum. Kaidah yang bersifat umum. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Jadi semua huruf. Artinya kalau semua huruf disebutkan di sini mabni, tidak ada pengecualiannya. Tidak ada pengecualiannya dalam masalah hal ini. Termasuk yang disebutkan dalam Al-Qatrun Nada. Beliau menyebutkan al-hurufu kulluha mabniyah. Ibnu Hisham al-Ansari rahimahullah
bersifat umum, jadi tidak ada pengecualiannya. Semua huruf itu hukumnya dia adalah mabni. Tidak sebagaimana isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Tidak sebagaimana fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Di sini wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Jadi huruf semuanya dia adalah mabni. Kalau ditanyakan kenapa dia mabni? Asalnya dia memang mabni. Yang kemarin itu kaidah yang kita bacakan kemarin, al aslu la yus'al. Jadi suatu keasalan itu tidak bisa ditanyakan, tidak bisa dipertanyakan. Saat dikatakan bahwa fi'il, bahwa isim itu hukumnya adalah mu'rab, itu hukum asalnya, maka nggak bisa ditanyakan kenapa dia mu'rab, walaupun toh kadang-kadang ditemukan kenapa dia mu'rab. Kemarin pernah kita bahas sebelumnya. Kalau ada suatu isim yang mabni baru bisa ditanyakan kenapa? Karena dia telah keluar dari keasalannya. Sedangkan di sini ini huruf itu hukumnya mabni. Kalau asalnya dia adalah mabni, maka tidak bisa ditanyakan. Tidak bisa ditanyakan. Ya asalnya memang semacam itu. Walaupun toh ada sebagian ulama yang menyebutkan kenapa suatu huruf itu mabni, karena kata mereka tidak ada hal yang membuat huruf tersebut perlu di'rabkan. Perlu di'rabkan. Kalau isim, kenapa kalau dimu'rabkan? Karena ada suatu alasan kenapa isim tersebut perlu dimu'rabkan. Karena satu kata itu nanti bisa mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan i'rabnya masing-masing. Sesuai dengan harokatnya masing-masing. Sedangkan huruf ini enggak. Huruf ini tetap hukumnya adalah satu kata saja, tidak bisa berubah. Sehingga di sini hukum fi'il, hukum huruf itu dia adalah mabni. Dia adalah mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakkana. Jadi asalnya mabni itu adalah mabni ala sukun. Mabniyun ala sukun, dan rata-rata mabni itu adalah mabniyun ala sukun. Wa minhu, dan di antara mabni tersebut ada yang difathahkan. Ada wadhu kasrin, ada yang mempunyai kasrah, artinya mabni kasrah. Wa dhammin, ada yang didhammahkan. Ka aina, sebagaimana kata aina, ini untuk mabni fathah. Amsi, ini adalah untuk mabni kasrah. Haitsu untuk mabni dhammah, wasakinuka, sedangkan yang mabni sukun contohnya adalah lafat kam. Ini sekedar pendahuluan untuk bait yang ke-21. Insyaallah keterangan tadi yang kita sampaikan sedikit sebagai pendahuluannya akan kita ulang lagi pada pertemuan setelahnya nanti insyaallah. Semoga yang kita bahas sedikit demi sedikit, satu paragraf, dua paragraf yang kita bahas bisa membawa manfaat, bisa mencerahkan, bisa membawa suatu pengetahuan, bisa menambah pengetahuan dalam bahasa Arab, baik untuk manfaat untuk diri anak pribadi dan juga manfaat untuk antum ataupun anti semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keberkahan kepada kita semua insyaallah, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam segala hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebagai penutupnya insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.